manusia yang nanti akan disampaikan Ustadz Lamjan Kurniawan dengan tema peran ibu dalam mempersiapkan generasi Islam yang tangguh dan berakhlak mulia. Tahu doa penutup Ustadz Al-Rahman. Ini buat terakhir. Baiklah ibu, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama melakukan doa yang akan dibacakan dan dipimpin oleh Ibu Tati. Kepada Ibu Tati, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Perkenankanlah permohonan kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tati atas doa pembukanya, nama baca-baca surat-surat. Pak Ustadz sudah rawat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, ibu-ibu sekalian yang sholihah, ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi alasan, ya, setiap hari untuk kita bersyukur. Asbab nikmat yang Allah berikan itu kadang nikmat yang sesuai kita minta, sama nikmat kadang yang tidak kita minta. Itu Allah selalu kasih. Maka dengan alasan itulah, ibu-ibu sekalian, maka kita harus benar-benar mensyukurinya. Dan bentuk rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Gusti Allah atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, maka tunjukkan cara berterima kasihnya dengan cara nopo. Kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia paling mulia, ya, manusia penutup para nabi, ya, manusia yang kemudian kita jadikan sebagai suri tauladan. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang mudah-mudahan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kita belajar bersama bahwa dari tema yang disampaikan ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan ini bagian daripada salah satu yang dilakukan oleh ibu saya
kemudian yang menjadikan saya sampai saat ini berjalan seperti ini, begitu ya, prosesnya sampai seperti ini kurang lebih ya nuwun sewu. Saya tidak tahu apa yang didoakan oleh ibu saya di sana gitu, sehingga kemudian kok perjalanannya ini kalau saya pikir rotok menyimpang sebenarnya dari aktivitas keseharian dulu yang saya lakukan seperti itu. Ya kalau jenengan tahu kalau saya kan jurusannya ada yang tahu sebenarnya kurang nyambung dari SMK, kemudian di Jogja saya lanjut kuliah dengan jurusan teknik, saya teknik industri ya, dari S1 S2 nya juga sama. Tapi kemudian aktivitas saya selama kuliah memang saya ngurusin masjid, saya jadi marbot masjid. Nah seperti itu, dan saya nggak tahu itu cara siapa kan gitu. Berarti itu caranya Allah yang sudah kemudian menakdirkan saya untuk meniti jalan seperti ini. Dan itu dari siapa pelakunya? Ya bisa jadi dari doanya kedua orang tua saya. Intinya mungkin orang tua saya ingin saya menjadi yang terbaik, yang menjadi orang yang bermanfaat. Bisa jadi Bu, filosofi mungkin nama saya juga pengaruh kali ya. Jadi saya dikasih nama sama simbah saya itu Lanjar Kurniawan. Maka saya cuma bernuhun sama Allah, mungkin filosofi namanya adalah saya sebagai landasan banyak orang supaya saya bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Ya mudah-mudahan ya doanya ya Bu ya. Nah itu. Baik Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari satu buah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tema kita hari ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi auladukum an zikrillah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini menjadi landasan, menjadi dalil, menjadi dasar nanti untuk membahas tema kita hari ini. Maka kita harus paham betul dengan beberapa kalimat-kalimat yang Allah sampaikan, bahwa harta kita, anak-anak kita itu merupakan bagian daripada ujian bagi kehidupan kita. Nah itu yang kemudian harus kita sadari betul. Maka tidak salah juga ibu-ibu sekalian nanti kemudian di segini banyaknya ibu-ibu yang hadir di sini nanti nggak sama prosesnya, hasilnya kan gitu ya. Ada yang anaknya memang nanti anaknya kok yono, ada yang nurut gitu ya. Kok ada anak yang bandel, ada yang kemudian anak ini menjadi merasa, ada kita ibu-ibu yang merasa alhamdulillah anakku ki ora rewel, anakku baik-baik saja, anakku tidak menjadi beban keluargaku. Nah kemudian ada ibu-ibu yang mengeluh, ya Allah Gusti Pangeran, anakku kok ngene-ngene tenan, ya Allah apa salahku, apa dosaku kan gitu ya. Sehingga menyalahkan Allah. Karena kita tidak paham bahwa ayat inilah Allah sendiri yang mengatakan bahwa anak kita, harta kita itu akan menjadi ujian bagi kita. Hanya ujiannya apakah itu ujian kenikmatan atau ujian bukan kenikmatan, kan seperti itu. Sekalipun ujian yang mungkin menurut kita itu bukan kenikmatan, itu justru ujian kenikmatan. Karena apa? Justru dengan ujian itu Allah ingin menguji tingkat kesabarannya seorang ibu itu seperti apa. Nah ini yang kemudian harus kita simpan benar-benar ya Bu. Jadi kemudian jangan sampai kita kemudian menyalahkan diri kita sendiri, asbab mungkin anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi bahwa ayat inilah yang kemudian Allah sampaikan bahwa anak-anak kita itu memang akan menjadi ujian bagi kita. Hanya saja baginda Nabi Muhammad SAW itu memberikan contoh yang luar biasa bagaimana dalam proses dunia parenting itu kemudian menunjukkan kepada kita sehingga kita
punya caranya, punya ilmunya untuk mendidik generasi-generasi kita supaya menjadi generasi-generasi yang baik. Dan itu kembali lagi ibu-ibu sekalian, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, seperti saya kan berpikirnya kembali ke ibu saya. Apa yang saya sampaikan itu saya kembalikan kepada ibu saya sendiri. Apa yang beliau lakukan terhadap saya, itu yang kemudian saya rasakan hari ini kan seperti itu. Jadi ya sudah, jalan aja. Maksudnya sesuai dengan sunatullahnya saja kita mendidik anak, kemudian menafkahi anak dan segala macam. Kemudian kok kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, kok anak kita masih belum bisa nurut sama kita. Artinya itu bukan real kesalahan kita, tapi memang itu sebagai ujian kesabaran kita, ujian keimanan kita. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran. Nah, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar atas ujian-ujian kenikmatan itu? Kalau ada orang yang kemudian kok mendidik anaknya gampang gitu ya, itu alhamdulillah, itu sudah menjadi catatan bagian dari Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz bahwa anak ini ditakdirkan menjadi anak yang baik. Ya, itu ibu-ibu sebagai pengantar pada sore hari ini yang kemudian harus kita pahami bahwa ketika seorang ibu yang kemudian lelah melahirkan, membesarkan, merawat, yang kemudian mendidik dan segala macamnya, karena memang madrasah al-ula pertama itu adalah berada di sepenuhnya oleh ibunda, oleh ibu. Jadi madrasah pertama yang paling berharga di rumah tangga itu adalah ibu. Jadi peran ibu ini yang luar biasa. Maka wanita-wanita di zaman dahulu itulah wanita-wanita yang dimuliakan. Sehingga kemudian ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai baginda Nabi, siapa manusia yang paling harus saya hormati di muka bumi ini? Yang pertama, ibu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, ibu. Yang ketiga siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Dan yang terakhir kata baginda Nabi, ayah. Jadi saya ini calon ayah yang masuk daftar urutan ketiga untuk manusia yang kemudian dihormati selain dari ibu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Darul Ma'ruf dalam sebuah kitab disebutkan, tadi saya sebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ibu adalah madrasah anak yang pertama dan utama. Jika seorang ibu baik agama dan akhlaknya, maka insya Allah pendidikan anak-anak akan menjadi baik. Kemudian rumah adalah madrasah yang pertama dan pencetak yang asli untuk menjadikan lelaki sejati, dan agama seorang ibu adalah fondasi untuk menjaga agama yang baik untuk keturunannya. Nah, ini yang kemudian ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, kiat yang kemudian bisa kita lakukan dalam kemudian bermain atau mengajarkan adab ya kepada anak-anak kita. Jadi dulu kan kita diajari oleh ulama-ulama dulu, bahkan baginda Nabi ketika kita memiliki anak. Dan ini disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau seorang ulama memberikan rekomendasi ketika kita tadi sudah memiliki panduan ya agama yang baik, iman yang baik, maka kita bisa melakukan cara yang baik pula untuk mendampingi anak-anak kita. Yang pertama, 7 tahun pertama usia anak sampai 7 tahun ya ibu-ibu sekalian. Ini mencoba saya praktekkan di keluarga saya. 7 tahun pertama, maka ulama dan para baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad merekomendasikan kepada kita dalam hal mendidik generasi-generasi masa, bermainlah dengan anak-anak kita pada usia 0 sampai 7 tahun ya, dampingi mereka untuk bermain. Karena kita nggak tahu ya Bu ya, kalau kemudian kita tinggalkan terus cara kita menemani mereka ya, nanti kalau kapan lagi waktunya gitu ya. Nah kemudian 7 tahun berikutnya usia anak 7 sampai 14 tahun, maka di sini direkomendasikan untuk kemudian ajarkanlah adab kepadanya. Jadi ketika sudah memasuki umur 7 tahun sampai 14 tahun, ajarkan adab. Ya, ini yang kemudian paling berharga. Usia-usia berharga inilah ajarkan adab kepada anak-anak kita. Sejak dini harus diajarkan adab. Adab bagaimana? Adab dengan orang tua, adab dengan keluarga, adab dengan orang lain, adab makan, adab berbicara,
adab kemudian bergaul, adab kemudian bagaimana menggunakan pakaian yang baik dan yang tidak baik seperti itu. Ini kita ajarkan di usia 7 tahun sampai 14 tahun. Nah, kalau itu ketika di usia itu ditanamkan dengan sedemikian rupa, itu akan membekas di memorinya bahwa orang tuaku mengajarkan ini, jangan sampai kelewat. Dan kemudian di usia 14 sampai 21 tahun, ibu-ibu sekalian, maka di tahun-tahun inilah bersahabatlah dengan mereka. Nah, jadi jadikan kita sebagai teman curhatnya mereka. Baik, ya terakhir, serius, cuma terakhir. Saya mendapatkan nasihat berharga dari guru saya bahwa ilmu parenting terbaik, ya, sebuah ilmu parenting terbaik itu adalah yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu untuk memiliki generasi emas, generasi yang baik, ya, bahwa kekuatan ilmu parenting terbaik itu adalah doa, ya, karena dalam hadis Ibnu Mas'ud kemudian dikatakan, hadis di bawah Abu Daud itu juga dikatakan bahwa ada 3 doa yang itu tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya seorang ibu, kemudian doa orang yang sedang safar. Nah, seperti itu. Doa orang tua, ya, doa orang yang safar, doa orang yang terzalimi. Itu kemudian 3 doa yang kemudian tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian kita belajar dari para ulama-ulama, dari ibunda-ibunda para ulama, doanya ibunya Imam Syafi'i, doanya kemudian yang dilakukan oleh ibunya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ibunya Imam Sudais Mekah, itu yang dilakukannya adalah mereka semuanya melakukan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين يا الله. ربنا هب لنا من الصالحين يا الله. ربنا هب لنا من الصالحين يا الله. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.